apa yang terjadi dengan Jepang? Segera mengirim Soekarno untuk segera kemerdekaan Indonesia ini. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang, alat ini juga kita korbankan revolusi. Kita harus segera mengambil kekuasaan ini. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Karena tidak menggunakan masa baik, akan daripada suatu bagaimana cara dan hubungan besar besaran esok hari nanti. Mendengar kata-kata zaman seperti itu, Soekarno diantara berdiri karena sambil berkata, Ini batalan dan botolnya kembali juga. Kamu tidak bisa membetulkannya. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi keluarga kita. Jika saudara tidak sampai yang kira bahwa saudara telah siap dan bisa mengaplikasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak mengaplikasikan kemerdekaan? Mengapa sudah sekarang untuk melakukan hal ini? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah sebagai anak dalam perang dunia. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang ingin melakukan kemerdekaannya? Yang kita yang sebagai suatu Kekuatan yang sendiri tidak cukup untuk melawan kekuatan senjata yang persiapan total menahan Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian? Bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang itu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita akan lebih pada Baiklah, tapi kamu perlu waktu untuk sebentar. Kemudian para golongan tua yang ada di tempat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Iwan Sumardi, Jojo Pranoto, dan Sudiro segera masuk ruangan Imam Budi. Bagaimana ini? Para golongan muda segera memproklamasi kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gagal. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya yang penting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi ingin kembalikan kekuasaan di Indonesia. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak bersekutu dalam mengambil apalagi tentang kemerdekaan. Assalamualaikum. Dengan berat hati, akhirnya para pemuda meninggalkan ruangan itu. Tapi mereka juga membawa strategi bagaimana cara menuju visinya Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mengamankan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 mereka dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi alangkah baiknya apabila Anda anak istri Anda ada tempat yang Baiklah, kami akan pergi sekarang. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Soeharto pada pukul 8 pagi. Saat itu yang dia temui hanyalah pertanyaannya, Apakah kamu tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya tidak tahu.
Katakan kepadaku di mana mereka. Saya jamin keselamatan mereka apabila mereka kembali ke Jakarta. Mereka saya akan memberikan tempat tinggal dan keselamatan mereka. Setelah Subagio memberikan jaminan kepada komando tentara peta di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesok harinya, Subagio diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.00 WIB. Setelah menurunkan Fatmawati dan putranya di kediaman Soekarno, pemimpin perjalanan Subagio membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Maboja nomor 1. Rakyat Indonesia dari situ. Di ruang makan rumah Laksana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa sejarah itu berlangsung. Miyasi orang kepercayaan Isimura bersama Soekarni, Sudiro, dan BN Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subagio membahas rumusan teks proklamasi, sedangkan tokoh-tokoh lainnya baik dari kalangan tua maupun dari kalangan pemuda menunggu di serabi muka. Sekelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi. Kemudian mereka menuju serabi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu. Saat itu dini hari menjelang subuh, jam menunjukkan pukul 4, Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi yang masih merupakan konsep. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara itu berlangsung sederhana tanpa protokol. Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi agama kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu siap lagi untuk berdiri. Serta semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju bermelangkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat selesai dan poin proklamasi. Maju. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu setelah berkata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa lain. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati
kemerdekaan itu? Merdeka! Merdeka!